Menghukum orang yang benar, menyelamatkan orang-orang jahat. Itu sama apa? Sama dengan orang yang berkongkol-kongkol dengan kejahatan. Tuhan kita bukan begitu. Tuhan kita adalah Tuhan yang menghukum dan memberikan rahmat sesuai dengan porsi orang tersebut. Para nabi aja yang dimuliakan Allah saja dihinakan di dunia. Nah, bahkan edisi putar-putar tidak akan mampu membela kehormatan Tuhannya. Kenapa? Apa yang dimuliakan dari Yesus? Coba saya tanya. Naik keledai dibantuin. Butuh ikan goreng nggak ngambil sendiri, nggak mancing sendiri, minta punya orang. Punya istri kagak. Apa? Kalau orang Kristen berani adu argumen dengan umat Islam, kalau kita bicara kemuliaan Nabi Muhammad, istrinya 11, keren coy. Mampu lagi melayani istrinya. Wah, keren banget Nabi kita. Berhasil lagi mengislamkan kampung halamannya. Menyebarkan ajarannya ke seluruh alam, merubah peradaban. Sekarang saya tanya, kalau Yesus gimana? Ada nggak Yesus begitu? Mari kita diskusi bagus-bagus, nggak usah saling menghujat. Realitas konkret aja kita perlihatkan. Sudah masuk salah satu tamu saya. Selamat siang, Mak Gibah Indonesia. Selamat siang Pak Gibah Indonesia. Gimana Pak Gibah? Boleh saya bertanya? Oh boleh, tugasnya orang Kristen di hadapan saya hanya bertanya. Karena kalau ngejelasin Mak Kristen Gibah nanti udah pernah jadi orang tua atau udah punya anak? Wah, pertanyaan pribadi nih, ngapain nih? Gak malu nanya-nanya pribadi orang gitu. Enggak. Jadi kenapa kan bertanya saja. Oh iya, saya punya anak dua. Udah Nah, pernah. jadi saya bertanya Mak Gibah, kira-kira kalau Anda menikahkan anak di umur 6 tahun, gimana pendapatmu Mak Gibah? Mantap, pertanyaan bagus, keren. Pak Gibah, Terima tolong kasih, di-mute Mak Gibah, saya menjawab jawabannya. ya. Jangan turun di sini aja. Pertanyaan yang bagus yang diajukan kepada saya sebagai seorang ibu. Pertanyaannya, bagaimanakah ketika anak saya umur 6 tahun lalu ada yang minta untuk menikahi anak saya? Jangankan umur 6 tahun Pak, andai saya belum punya anak, tapi ada seorang nabi berkata, aku ingin menikah dengan anakmu, dan kenabiannya terbukti, akhlaknya mulia. Saya belum punya anak saja, saya akan upayakan bikin anak untuk saya serahkan ketika baru lahir untuk dijadikan istri beliau. Itu saya. Yang minta nabi dulu. Tapi kalau yang minta ente, anak saya umur 40 tahun aja nggak saya izinin. Kenapa? Anda kan Kristen, berkulup, bau, nanti anak saya sakit kelamin. Satu. Yang kedua, Anda nggak diajarkan bagaimana tutorial berbaik hati kepada istri. Nggak ada diajarin. Kemudian Anda belum tentu mengikuti ajaran Yesus. Kenapa? Yesus itu jomblo. Saya takut nanti ketika Anda menikah anak saya, kejombloan Tuhan Anda masuk ke diri Anda, anak saya dicuekin. Jadi kalau yang minta itu anak saya itu nabi, jangankan anak 6 tahun, belum punya anak saja saya buatkan anak 10 orang untuk beliau. Abangku, ayo kita gaskan buat anak perempuan 10 orang. Mari kita serahkan setelah brojol, nabi, jadikan anakku ini istrimu, jangan anak angkat, karena dia pasti bersamamu di surga. Ku serahkan kepada nabiku demi Allah. Tapi yang minta nabi saya dulu. Tapi kalau Yesus yang minta, saya nggak berani. Anda Yesus turun ke dunia, Riva sudah punya anak belum Yesus? Saya pengen menikah dengan anakmu. Nggak mau, janganlah aku punya anak, kalau begitu aku mandul. Kenapa? Aku takut ketika nanti anakku nggak bisa kasih pohon apa buah ara kepadamu, kau kutuk dia sampai kering. Ketika nanti anakku jadi pendampingmu, kau minta rendang kepada dia, dia belum tahu cara masak rendang, kau kutuk dia sampai kering. Maka kalau Yesus yang minta, nggak aku kasih. Tapi kalau Nabi Muhammad yang minta, andaikan aku belum punya anak, ku buatkan anak perempuan untuk beliau 10 orang. Aku mampu lahirkan 100 anak perempuan, ku lahirkan 100 derajat. Ceritanya Mak Gibah. Aku lagi panjang banget. Lagi semangat kan? Gimana sih? Pertanyaan saya kan simpel saja. Mau Apakah kalau nabi yang minta, mau lah. Jangan mau menikahkan anaknya umur 6 tahun. Udah dijawab. Mau, jangan ke 6 tahun. Umur 1 hari saja. Jangankan 6 tahun. 6 hari. Cerdas netizen. Kok saya menjawab nggak boleh sih? Logika. Iya pakai logika ini. Pertanyaan saya simpel kok, sampai udah dijawab. Melebar ke Kan saya bilang ranahnya mau. luar sih. Kalau yang minta itu nabi saya mau. 6 hari aja saya kasih. Apalagi 6 tahun. Ya cerdas lah. Tapi kalau yang minta itu Tuhanmu, saya nggak mau. Pantes lulusan PAUD sih ya. Kok gitu ketantrum?
Abang kok gitu bang? Makasih ya, makasih Abang ya kenapa ngamuk? jawabannya. Saya kan hanya menjawab. Abang kenapa ngamuk? Tugas saya hanya menjawab. Alah kok turun? Aku gitu. Hah? Dia yang tanya, dia yang kesurupan. Hah? Hah? Kok gitu? Kok gitu abang? Ya jelas lah. Kalau seorang nabi bernama Muhammad ibnu Abdullah minta kepada saya, Rifa, aku ingin menikah dengan anakmu. Anak saya belum ada, Rasul. Tunggu Rasul, tunggu. Aku teleponlah abangku. Abang sayang, Nabi pengen menikah dengan anak kita. Ayo kita buatkan bang. Rasul tunggu dulu ya, bentar aku bikinkan dulu. Ketika dia brojol, abangku, jangan ambil anak kita. Serahkan sekarang juga kepada nabiku Muhammad ibnu Abdullah. Ya Nabi, jangan jadikan ini anak angkat. Jadikan istrimu ya Nabi. Jadikan istrimu ya Nabi. Mau lagi ya Nabi? Boleh lagi aku 9 lagi anakku? Ayo bang, bikin lagi bang. Push bang. Tapi kalau yang minta nabiku, tapi kalau yang minta Tuhanmu, aku nggak mau, nggak sudi aku. Ada anakku gadis-gadis 23 tahun yang cantik 19, 18, anakku umur 17, 18, 19, 20, jejeran anakku 6 orang. Datang Tuhanmu minta, Riva, aku adalah Tuhan. Wah, ya kenapa emangnya? Saya pengen menikah dengan anakmu yang usianya 20 tahun. Yang mana? Si Arumi. Tunggu dulu ya. Kamu yang tertulis dalam Bible bukan? Iya, kata dia kan. Kamu yang ngutuk pohon ara karena tidak berbuah? Iya. Maaf, kamu yang kata Matthew Henry hidup dari minta sedekah? Iya. Kamu yang naik keledai dibantuin? Iya. Kamu yang mati 3 hari terus bangkit? Iya. Hei, anak saya ini saya besarkan 23 tahun, beri makan, beri kasih sayang, tiba-tiba kamu minta. Kamu pernah ngutuk pohon ara karena nggak berbuah. Bagaimana nanti kalau anak saya nggak bisa kasih rendang? Kamu kutuk nanti aku nggak bisa ngelawan. Kamu Tuhan loh. Nggak mau aku. Maaf ya, saya nggak bisa kasih anak saya. Maaf. Walaupun kau kutuk aku sampai kering, lebih baik aku kau keringkan daripada anakku yang kau keringkan. Itu aku loh. Tapi kalau Nabi Muhammad, jangankan Nabi Muhammad, andai Nabi Isa hadir turun ke dunia, zret. Ibu Rifa, Masya Allah, Nabi Isa, betul. Apa buktinya? Nih, apakah engkau mengimani Rasulullah sebagai Nabi? Betul, kata beliau. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa malaikat apa? Apa bukti kalau kau Nabi? Ditunjukkan dengan kebenaran. Si Arumi cantik, bolehkah saya menikahinya? Masya Allah. Jangan Anda yang minta, saya yang melamarkan Anda untuk maukah Anda menikah dengan anak saya. Tapi anak saya umurnya masih 8 tahun, gak apa-apa kan? Saya yang minta, karena saya tahu nabi-nabi itu otaknya tidak kotor. Gitu. Tapi kalau yang minta Tuhan kalian, jangankan kalian yang gak bersunat, yang busuk kayak risol basi itu ya, sakit kelamin nanti anak saya. Saya kasih anak saya sama kalian, malam pertama nangis anak saya, bunda bau kali katanya. Nggak mau aku, maaf, nggak sudi aku anakku sakit kelamin. Ya kena sipilis nanti anakku. Ada penyakit itu, nggak mau aku. Nanti anakku curhat sama aku, bunda, apa sayang? Suami aku nggak sunat, jorok kali. Nggak mau aku anakku teraniaya ya. Ya, setidaknya anakku nikah dengan muslim. Ya, muslim. Kenapa? Karena orang Islam itu diwajibkan untuk berbaik hati kepada istrinya, menafkahi istrinya. Ada nggak kalian diwajibkan nafkahi istri? Hah? Enggak. Wahai perempuan, tunduklah kepada suami-suami akan segala sesuatu. Takut aku nanti kalian suruh anakku manjat pohon kelapa karena dia ikut kitab kalian nanti. Nggak bisa dia nolak. Akan patuhlah kepada suami akan segala sesuatu. Manjat pohon kelapa katanya. Nggak mau aku. Nggak mau. Anakku jangankan umur 6 tahun. Umur 20 tahun aja nggak aku kasih sama kalian. Serius. Lebih baik aku kering dikutuk Tuhan kalian. Kalaupun Tuhan kalian memang bisa ngutuk. Gitu. Ya. Gitu ya. Paham? Aduh, umat Kristen, kalau bisa tuh pertanyaan kalian itu nggak kembali menampol kalian lah. Malu nanti kalian segereja. Itu tadi siapa tadi yang naik ke Gloria itu udah pergi dia dari sini. Kata dia nggak sanggup aku katanya. Nyesel aku nanya katanya. Kata si Gloria gini, nyesel gue nanya kata dia. Keselebe ke Tuhan gue kata dia. Keselebe ke Tuhannya. Ya juga ya kata dia kan. Kalau seandainya, kalau kutanya sama si Gloria, kalau kau seandainya diminta sama Tuhan kau untuk dicium mau nggak kau? Bingung dia nanti jawabannya. Dicium laki-laki men.
Si Gloria langsung pergi dia dari sini, nyesal dia bertanya. Ya, penanya selanjutnya, silakan saudara-saudara yang mau bertanya. Halo Akal, Muslim dan Muslim Akal. Iya, saya Kristen. Oke. Ya, di sini tugas Kristen awam atau Kristen berilmu, Akal? Saya Kristen yang berilmu dan sangat mengerti tentang Islam. Bentar, tunggu ya. Wifi aku mati, bentar. Wifi mati, bar ya. Anda mau saya bertanya atau ditanya? Saya siap untuk Coba apa dengarkan aja, saya. silakan. Ya. Coba dengarkan ya. Kalau Anda awam, Anda boleh bertanya. Tidak perlu menjelaskan imanmu. Tapi kalau Anda adalah orang Kristen yang berilmu dan belajar, maka akan ada dua arah. Saya ditanya dan saya bertanya. Paham? Oke. Sekarang karena saya yang pemilik bertanya aja kalau gitu. Bentar, saya yang pemilik ruang, maka saya berikan kesempatan kepada tamu untuk bertanya lebih dahulu. Jawabannya saya yang jawab. Kalau mau membantah jawaban saya pakai data. Dan kalau mau keberatan dengan jawaban saya harus ada alasan. Alasannya apa keberatan? Nanti setelah saya menjawab dan Anda tanggapi dan saya luruskan kembali, saya akan bertanya kepada Anda. Silahkan untuk Anda sebagai orang Islam yang diajarkan rahmatan lil alamin, mau kau penghujat atau bukan penghujat, maka silahkan kalian cari tempat duduk kalian di Komal ini. Silahkan bertanya. Pertanyaan pertama. Siapakah nama ayah Musa di dalam Islam atau Al-Quran? Di dalam Al-Quran nama tidak semua nama orang tua Nabi itu dijelaskan. Karena tidak penting untuk keimanan Kalau kami. begitu, sepengetahuan Anda, siapakah nama ayahnya Musa? Kalau begitu. Ya, ada yang mengatakan Tera, ada yang mengatakan Tera, bukan. Siapa namanya ya? Kalau nggak salah Tera ya. Dan saya tidak pernah membahas nama bapaknya Musa, bapaknya Ibrahim, bukan. Bapaknya Yakub, bapaknya nabi-nabi lain, karena saya tidak pernah mengkaji itu. Karena tidak ada kepentingan saya di situ. Apa permasalahannya, Pak? Oke, begini. Saya Imran ingin apa Imran ya? mengajarkan- Imran apa Imran ya? Ya. Enggak, tunggu. Saya kan sudah jawab nih. Saya tidak mengkaji nama bapak para tokoh-tokoh di Al-Quran karena tidak ada kewajiban saya untuk mengetahui nama bapaknya. Kan selesai dong. Maka saya mau tanya balik, siapa nama Dengan bapak kata Paulus dalam Bible? Dengan kata lain, Anda tidak tahu, kan begitu? Ya, oke lah, saya tidak tahu. Oke, sekarang saya tanya, nama bapak Paulus siapa? Sebentar, kita belum selesai. Sebentar. Sabar Ya, saya dong. bilang saya tidak tahu kan. Saya nggak tahu, udah. Sekarang saya tanya Saya balik, ingin- nama bapak Paulus saya ingin siapa? memberitahu Anda gitu, kalau Anda belum tahu. Nggak usah, saya- nggak butuh. Saya nggak butuh tahu nama bapak Nabi Musa. Jangan permalukan Ini loh, diri Anda. saya Anda tidak butuh tahu. Saya tidak mau mencari tahu nama bapak Musa. Kenapa? Nggak penting. Yang penting saya tahu Musa itu Islam. Saya tidak butuh tahu siapa nama bapaknya. Bahkan nama bapaknya Nabi Ibrahim pun saya tidak butuh tahu loh. Saya tidak butuh tahu nama bapak dari Nabi siapa lagi tuh? Nabi yang ini ya. Nggak perlu. Tapi saya pengen tahu nama bapak Paulus siapa. Nah, itu yang harus Anda jawab. Masa Anda memaksakan hal yang nggak ingin saya tahu? Ini namanya logical fallacy. Kenapa? Loh, Anda tidak logical fallacy itu Aduh. karena saya nggak cari tahu. Kenapa saya tidak tahu nama bapak Nabi Musa, bahkan nama bapak Nabi Ibrahim misalnya saya nggak tahu. Saya tidak cari tahu. Kenapa? Saya nggak butuh tahu. Tapi Jadi saya ngapain pengen ya? cari tahu nama bapak Paulus. Apa alasan saya pengen tahu nama bapak? Nggak penting bagi saya nama bapaknya Nabi Musa siapa. Yang penting saya tahu, diberitahu bahwa Nabi Musa menyembah Allah. Saya nggak mau cari tahu nama bapak Nabi Musa karena nggak penting. Sekarang saya tanya, nama bapaknya Paulus siapa? Itu yang penting. Kenapa penting bagi saya mengetahui nama bapak Paulus? Karena dia ngaku-ngaku orang Yahudi, orang dari suku Bani Israel. Ini bisa kebohongan loh. Ini bisa pembodohan loh. Kenapa? Kalau ada orang ngaku-ngaku saya orang Yahudi, harus dibuktikan dari bapaknya. Siapa nama bapak Paulus sehingga dia berhak mengatakan keturunan dari Bani Israel? Tolong dijawab itu. Itu penting bagi peradaban loh. Nama Bapak Paulus Imran. Tunjuk dalilnya nama bapak Paulus Imran. Domba, penipu.
dalam nama agama. Dari mana Anda tahu kalau Bapak Paulus Imran? Wah, baru ini 2000 tahun terjawab misteri nama Bapak Paulus, teman-teman. Kan? Ditanya nama Baru Bapak Musa, ini. kamu tidak tahu. Ya saya nggak Gimana? tahu, saya nggak nyari tahu. Makanya saya mau kasih Saya tahu ti- kamu. Yang gini loh, yang saya tahu apa yang saya cari, saya nggak butuh tahu kok maksa. Coba dari mana kamu tahu kalau Gini, Bapak Rizal, Paulus gini, itu gini. Imran? Sebentar, sabar ya. Saya tanya, Iya, sejak sabar. kapan ada tertulis nama Bapak Paulus itu Imran? Sabar. Ini Rifa, kenapa saya tanyakan nama Bapak? Nggak ada urusan, itu urusanmu. Iya, sama. Saya ini tidak butuh. Jangan kau kasih tahu siapa nama Bapak Nabi Musa, karena saya lagi nggak nyari tahu. Kok kau Iya. maksa? Aku mengetahui apa-apa yang ku ketahui, biasanya apa-apa yang ku cari tahu. Contoh, aku cari Tapi tahu begini, Yesus itu Tuhan atau bukan. Sebentar. Kenapa kok sebentar. Kristen-Kristen ini memaksakan? Mereka sok tahu, lalu paksa kepada kita kesok tahuannya. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Saya tidak butuh tahu siapa bapaknya Nabi Musa. Karena tidak ada kewajiban dalam Islam. Wahai Rifa, kata Nabi saya, cari tahulah nama bapaknya Musa. Kalau kau tidak cari tahu, kau masuk neraka jahanam. Baru saya cari tahu tuh. Tapi Nabi saya tidak pernah memaksa saya untuk cari tahu nama bapaknya Nabi Musa. Yang saya ingin tahu sekarang adalah siapa nama Bapak Paulus dalam Bible. Sebagian besar perjanjian baru itu dikarang oleh Paulus. Kenapa bapaknya kalian nggak tahu? Wow. Pasal. Begini Rifa. Coba. Untuk apa kamu mengetahui nama Bapak Paulus? Sementara Penting nama bagi saya. Bapak Musa sendiri kamu tidak Oh, ketahui. Nabi Musa jelas. Nabi Musa diceritakan kronologisnya di Al-Quran bahwa dia diutus untuk Bani Israel, ya. Artinya, mau bapaknya bukan Israel atau tidak Israel, dia tidak pernah klaim. Dia nggak pernah klaim, tapi Allah yang mengklaimkan tentang dirinya. Maka bagi saya ikuti kata Allah saya. Tapi ada orang yang mengaku utusan Tuhan, mengaku-ngaku dari golongan Yahudi, dari keturunan orang Bani Israel. Ini harus saya kasih tahu nih, kenapa? Bisa jadi ini orang bohong nih. Kenapa Kamu saya bisa bilang Paulus begitu? itu utusan, kamu percaya bahwa Paulus itu diutus Tuhan untuk orang-orang yang percaya? Saya percaya bahwa yang namanya Nabi Isa itu adalah seorang Muslim. Maka ketika ada orang yang mengaku-ngaku diutus oleh Nabi Isa, saya harus uji dulu kapan Yesus Tunjukkan bertemu di dengan mana, Yesus Paulus. Ya, tunjukkan. Kenapa? Diskusi itu yang bagus lah. Iya, Paulus nggak pernah mengaku diutus oleh Nabi Isa kamu. Ya udah, Diutus oleh Paulus mengaku Yesus, diutus siapa? ada dalam Ah. Bible. Oke, tunjukkan Ya, kepada apa saya hubungannya Yesus apa dengan bukti Isa? dia diutus oleh Yesus. Untuk apa kamu cari tahu? Isa dan Yesus itu kan berbeda. Saya cari tahu supaya Jangan tidak ada sangka lagi orang Isa Kristen sama yang dengan tertipu. Yesus. Iya beda lah. Siapa Kalau Yesus terkutuk, tertipu? Nabi Isa tidak. Ngapain Loh, kamu ngungkit yaudah. Yesus sementara Isa yang kamu percayai Loh, itu kan? kan, kok kamu tanya hak saya? Ini lucu orang Nah, Kristen ini. Masuk ke kamar saya mempertanyakan hak saya. Nonis bertanya, tapi Tadi sampai kamu di bilang kamu atas berilmu. Kristennya yang Loh, ditanya. kok mulai aneh ini orang Kristen. Saya tanya, makanya tadi saya tanya, kamu berilmu atau Berarti awam? temanya Kamu bilang tidak berilmu. Mau bertanya sama orang Kristen, biar saya ditanya. Ini nggak sesuai Di tema sini lagi. Loh. bukan sesuai tema. Nonis bertanya ini untuk yang awam. Kamu kan ngakunya berilmu. Tadi sudah kita sepakati berdua. Setelah kamu bertanya, saya yang bertanya. Kamu tanya siapa nama bapak Nabi Musa? Nggak mau tahu saya. Kenapa saya nggak butuh tahu? Karena saya nggak cari tahu. Saya akan tahu sesuatu yang saya cari tahu. Saya tidak akan pernah tahu hal-hal yang saya tidak cari tahu. Kalau saya tahu sesuatu yang saya tidak cari tahu, artinya saya sok tahu. Maka saya bukan orang yang sok tahu. Memang saya tidak mencari tahu siapa nama bapak Nabi Musa. Maka saya tidak butuh tahu. Maka ketika saya sudah menjawab saya tidak tahu, apa masalah? Lalu saya kembalikan kepada kamu. Emang kamu tahu siapa Bapak Paulus? Kenapa lebih penting saya ingin tahu siapa Bapak Paulus ketimbang Nabi Musa? Pertama, Nabi Musa divalidasi oleh Allah sebagai nabi.
dalam Al-Quran. Bagaimana saya tahu bahwa itu benar? Karena di Al-Quran itu tidak terbantahkan bahwa dia firman Tuhan. Lalu ketika Paulus mengaku-ngaku sebagai rasul dari Yesus, pertanyaan saya begini, dari mana kau bisa memvalidasi bahwa dia betul-betul bertemu dengan Yesus, bukan setan yang adalah setan yang menyamar jadi malaikat? Ini kau harus jelaskan ke saya. Kenapa? Karena kau mengaku berilmu tadi. Makanya di sini saya tanya, kau awam apa berilmu? Kalau awam bertanya saja, kalau berilmu kau jelaskan. Makanya jangan ngaku-ngaku berilmu kau kalau nggak bisa ditanya. Udahlah ngaku-ngaku berilmu di hadapan saya, giliran ditanya malah curhat. Tadi katanya saya boleh bertanya aja, saya tidak perlu menjawab. Tapi kenapa saya sekarang ditanya? Kau yang bilang berilmu tadi. Berarti begini ya Ripa ya, kamu awam dalam Islam ya, oke, kamu awam dalam Ini nge-framing aja. Islam. Saya awam dalam hal yang saya tidak cari tahu. Dibandingkan ulama-ulama lain, dibandingkan Ustadz Wafi, saya awam. Dibandingkan Bang Zuma, saya awam. Tapi seawam-awam saya mampu menunjukkan kebenaran Al-Quran dan kebenaran Islam. Seawam-awam Oke, saya loh, mahasiswi aja udah bener kamu kalian. tunjukkan kebenaran Islam deh, saya tanya. Mantap. Boleh? Tapi nanti gantinya kamu tunjukkan kebenaran Kristen ya. Siap. Oke. Oke. Ya. Baik. Saya akan menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar. Buktinya apa? Enggak, bukan ke situ. Saya yang membuat pertanyaan, bukan kamu yang mengatakan seperti Loh, itu. kamu bilang ini nih orang-orang katanya orang ini akal. Teman-teman perhatikan, namanya akal. Tapi dia sendiri logical fallacy. Dia bilang apa? Kamu buktikan ya Islam benar. Saya bilang saya buktikan. Tapi apa kata dia? Saya yang bertanya, "Hei, siapa yang mau membuktikan dia yang bernarasi?" Paham kau? Kalau kau bertanya artinya kau belajar sama aku. Ini gimana ini orang Indonesia nih nggak ngerti diksi-diksi Indonesia ini? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Aduh, hati tersiksa, tapi mulut ketawa juga kan? Ya, Saya Ripa, kan ingin membuktikan kebenaran Al-Quran. Kau siap nggak mendengarkannya? Nanti standarku, boleh kau bantah, boleh kau terima. Kita pakai standar universal, standar akademik. Mari kita pakai. Kita letakkan kebenaran itu sesuai dengan sisi akademik. Apa yang disebut dengan kebenaran? Kebenaran itu ada 9 teori. Diam dulu, ya aja. Ini ku ajarkan kau sebentar, dulu, kasih namanya saya waktu akal. 1 menit aja. Saya mau berbicara 1 menit aja, boleh nggak kira-kira? Boleh kau bicara tapi sesuai dengan substansi. Kita saling membuktikan agama siapa paling benar, oke? Iya. Silakan. Kau mau bicara tentang apa? Kau mau langsung membuktikan agama benar gitu? Saya berbicara tentang Isa dan Musa adalah satu zaman. Pakai data. Kalau Oke, pakai data. kalau Ya, informasi siap, begitu harus pakai data ya. Iya, oke, siap. Saya Oke, teman-teman lari ya. Orang ini kabur ya. Tema kita sedang membuktikan mana agama yang paling benar. Ada 2 kemungkinan kenapa dia kabur dari tema ini. Pertama, dia tidak siap dengan tema. Yang kedua, dia tahu agamanya nggak benar. Emang ajarannya sangat hina sekali, nggak pantas untuk diteladanin. Ya, makanya dia kabur. Jadi boleh nggak saya berbicara mengenai apa yang saya sampaikan barusan? Ya berarti kau akui kalau kita lari dari tema. Akui dulu. Saya nggak mampu tema itu, Rifa. Temanya nggak ada kok dibuat. Tema kita tadi kau yang nggak, ini orang Kristennya emang ngaco. Dia yang bilang mampu nggak kau membuktikan kebenaran agamamu? Mampu, aku bilang, asal kau juga mampu tunjukkan kebenaran agamamu. Udah siap dari tadi. Pas saya mau menunjukkan, dia pula yang memberikan aturan. Saya yang bertanya, aku yang lagi membuktikan kok, kau pula yang nanya. Lalu dia lari, saya akan membuktikan bahwa Musa dengan Isa sejaman. Hei, nanti kalau kau membuktikan agama Islam tidak benar, baru bernarasi di waktumu. Paham nggak? Sekarang saya dulu nih mau membuktikan kebenaran agama Islam. Abis itu kau juga buktikan agamamu benar. Aku kasih kau waktu 2 menit. Aku 2 menit pakai. Nah, teman-teman, kita mulai dalam ini. Kau siap nggak? Aku nggak mau mempermalukan kau loh. Aku Islam soalnya. Islam itu tidak diajarkan untuk mempermalukan orang yang sudah nggak tahu malu. Jangan mempermalukan dirimu. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Iya, silakan. Siap. Oke. Teman-teman perhatikan ya, bagaimana cara kita membuktikan secara filsafat, teman-teman ya. Saya akan bacakan kepada teman-teman teori kebenaran dulu. Ini kita pakai parameter universal ya. Saya nggak pakai parameter saya sebagai seorang muslimah ya. Dan saya mau nih, orang ini ikut nggak nanti dengan teori filsafat tentang kebenaran ya. Saya akan tunjukkan dari jurnal UIN 1 Tulung Agung, teori-teori kebenaran dalam filsafat. Kita ambil dulu
parameter kebenaran, oke? Secara universal. Itu menggunakan kaidah ilmu filsafat yang diakui oleh orang Yunani, Kristen, apapun ini menggunakan kaidah filsafat. Mari kita buktikan. Apakah orang ini siap tempur, teman-teman? Mari kita buktikan. Nah, karena saya berdata, tentu saya lama nih. Buka dulu nih artikel ini ya. Buka dulu artikelnya. Ini dia. Nah, teman-teman mau saya lihatkan datanya, teman-teman? Ini dia. Kita buka data, teman-teman. Nah, kita pakai data. Kita nggak usah pakai congortologi. Di sini edukasi. Di sini tempat kita mengedukasi publik. Teman-teman lihat ya, saya membuka jurnal ya. Saya tembak-tembak jurnal filsafat aja dari tadi. Ya, saya dapat satu jurnal yang ditulis oleh Abdul Aziz Faradi. Ya, kalau kalian mau mengkritisi penulisnya silakan, bukan urusan saya. Ini dipublish IAIN Tulung Agung, Jalan Mayor Sujadi Timur, nomor 46 Tulung Agung. Ini kalian kalau mau kritisi dia, silakan kalian langsung ke website dia ya. Judulnya di sini teori-teori kebenaran dalam filsafat. Mari kita bahas satu persatu, teman-teman. Ya, kita bahas, harus ikut ini standarnya ya. Kalau nggak ikut ini standarnya, nanti pulang kampung kalian ya, pulang kampung oten-oten. Nah, pertama perspektif kebenaran ya. Kita bahas nih. Ini kita ilmu di sini nih, ilmu. Di sini bukan tempat congortologi, ini ilmu. Pertama kita punya teori korespondensi, teman-teman. Teori korespondensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada fakta objektif sebagai dasar kebenaran. Oke? Fakta objektif. Ini ya. Nah, yang pertama. Yang kedua, ada namanya teori koherensi. Pembuktian secara berulang-ulang pada teori korespondensi pada akhirnya akan melahirkan sebuah aksioma atau postulat. Artinya kebenaran yang tidak perlu diuji. Yang umumnya berwujud sebagai kebenaran umum atau general truth. Matahari terbit dari timur ini adalah aksioma, teman-teman. Ya, kalau terjadi matahari terbit dari barat maka itu anomali. Karena aksiomanya dia terbit dari timur. Ya, itu pahami itu, teman-teman. Ya, ini belajar di sini nih. Yang ketiga adalah teori pragmatis. Teori pragmatis ini adalah teori yang muncul dan bermanfaat. Bermanfaat. Doktrin itu bermanfaat, maka itu bisa dikatakan benar. Ya. Yang keempat, teori ini selanjutnya adalah teori performatif. Maksudnya apa? Yang bicaranya kredibel. Kalau bicara sorry nggak ngerendahin tukang galon ya. Tukang galon yang tidak pernah sekolah berbicara tentang ilmu kedokteran itu nggak bisa dikatakan benar karena dia tidak punya performa, dia tidak kredibel. Tapi kalau seorang mahasiswi bicara tentang prodinya itu masih kredibel. Saya contohnya mahasiswi. Kemudian teori konsensus. Ah, ini dia. Ini yang menggagas ini adalah Thomas Kuhn. Jadi kalau ada konsensus, kebanyakan orang ini juga dipakai dalam Islam. Kata Rasulullah, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Ini boleh dipakai. Nah, ada 9 teori-teori lainnya. Mari kita tunjukkan kebenaran Islam ini sesuai tidak dengan teori-teori kebenaran yang dirumuskan dalam ilmu filsafat tersebut. Dan apakah umat Kristen mampu mengikuti kaidah yang sama? Mari kita masuk. Mari kita masuk ke dalam pembuktian Al-Quran sebagai kebenaran. Pertama, teman-teman. Apa yang disebut dengan teori korespondensi tadi? Ketika ada fakta-fakta, klaim dari Al-Quran itu, faktanya memang begitu. Contoh, ketika Al-Quran berkata, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Faktanya Al-Quran terjaga nggak? Terjaga. Maka untuk menghancurkan kebenaran ini, harus ada yang mampu membuktikan Al-Quran terdistorsi. Keren kan Al-Quran? Al-Quran ikut, guys. Kemudian kalau kita pakai kebenaran pragmatis, apakah kandungan Al-Quran itu banyak bermanfaat untuk ranah sosial? Banyak dipakai. Bahkan ada literasi Islam yang menjadi sebuah quote di kampus Harvard tentang keadilan kalau nggak salah. Dipakai lagi. Kemudian ketika Al-Quran katakan ini Muhammad Rasul yang bergelar rahmatan lil alamin atau orang yang benar, maka dikatakan oleh Al-Quran bahwa Muhammad ini nggak pernah berbohong. Ya, cara membuktikannya hancurkan statement itu. Secara realitas Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Maka ini masuk ke dalam kebenaran korespondens yang sesuai dengan fakta-fakta, kebenaran koherens sesuai dengan realitas, dan kebenaran pragmatis. Kenapa? Karena bahkan seorang ahli sejarawan, teolog tidak pernah mengatakan Al-Quran terdistorsi. Pragmatis, performa.
Tidak ada satupun scholar, baik dari Kristen ataupun Islam, yang mampu membuktikan Al-Quran pernah terdistorsi. Kalau mampu, tunjukkan dalilnya, datanya. Kenapa? Bahkan Munim Syiri pun terbukti kebohongannya di dalam buku yang saya punya ini ketika mengatakan Al-Quran ada kok indikasi distorsinya. Ini bukunya. Dijawab oleh scholar juga. Kalau ada seorang scholar penipu, maka sudah gagal dia sebagai scholar. Itu ciri-ciri ulama, itu ciri-cirinya adalah ketika bicara nggak nipu. Munim Syiri mengutip perkataan Al-Kawashimi dengan memprintir. Kata siapa? Kata Ustadz Muhammad Nuruddin. Di mana bukunya? Membuktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi. Siapa penulis buku ini? Dr. Sorry. Namanya adalah Muhammad Nuruddin, yang kata pengantarnya dari Dr. H. M. Afiuddin. Ini kebenaran performa namanya. Kebenaran yang disandarkan kepada orang yang kredibel, berilmu dia. Maka ketika saya katakan Al-Quran adalah kalam ilahi yang tak terbantahkan, itu menggunakan teori apa? Kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, kebenaran pragmatis, dan kebenaran performa. Mari kita kembali ke Bible. Maka ketika kalian mengatakan kitab kalian suci, apa alasannya? Dan gunakan metode yang saya gunakan barusan. Silakan akal. Ya, Silakan. sebentar. Saya bantah dulu ya yang tadi ya, sebentar. Bahwa Al-Quran Bantah pakai itu data loh. terjaga, ya kan? Sebentar. Bantah pakai Terjaga. data. Saya tunjukkan nih. Sebentar ya. Oke. Pakai data. Teman-teman, kau mute dulu, kau cari data. Ini dia. Saya nggak mute. Ini Shalom Bapak Ibu semua. Mungkin kita pernah mendengar dari saudara-saudara kita yang Video guys. Data, Bung. Data, Bung. Bung, tahu nggak data, Bung? Aduh, di mute ya, kok malah video sih. Mending saya diskusi sama dia aja ya. Bung, suruh dia diskusi sama saya, berani nggak dia? Janganlah kau bawa-bawa perkataan orang yang nggak jelas itu. Data. itu tadi Nah, itu saya bukan menunjukkan data. bahwa Al-Quran tidak terjaga, sudah terbantahkan. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Itu ada 2 ayat Itu yang siapa dimakan itu? oleh kami. Nggak, laki-laki itu siapa? Itu kemana? Ya, laki-laki itu siapa? Ini Laki-laki itu siapa? kenal ini. Oke, Siapa sebentar. namanya? Enggak kenal aku. Siapa itu? Siapa itu? Plukusuntur. Gombal gambul. Waduh. Kamu nggak kenal ini tadi, betul kamu nggak kenal? Nggak kenal Ini lah. Siapa profesor. itu? Enggak. Ini Profesor di profesor. mana? Masa Enggak. kamu nggak kenal? Profesor kampus mana? Profesor kampus mana dia? Aduh, Ripa gimana sih kamu? Kamu ini orang. Itu profesor. Tunggu. Itu profesor. Coba tunjukkan profesor. sama saya. Siapa namanya? Saya cek di Pedidikti. Namanya siapa? Profesor apa? Profesor apa? Bentar. Namanya profesor apa? Ya, saya sebentar. Sabar. Iya, saya minta profesor nih. Aduh, diminta data, dikasih video, guys. Berat, teman-teman, berat. Teman-teman YouTube itu jangan dicontoh ya. Kalian sebagai mahasiswa dan mahasiswi, anak-anak bunda, tolong jangan ditiru bapak ini ya. Bapak ini mempermalukan ranah akademik. Ketika kita minta data, dia kasih video, teman-teman. Video dari orang yang dia katakan profesor. Emang gua kenal sama dia, siapa dia? Ya, teman-teman, kalau ingin mendengarkan penjelasan tentang Islam itu harus profesor doktor yang memang adalah orang guru-guru Islam. Pertanyaannya adalah siapa tadi laki-laki itu? Saya tidak kenal, suruh aja dia debat sama saya ya, nggak kenal saya. Ya, siapa itu laki-laki? Ya, nggak kenal gue nggak kenal sama laki-laki itu. Mending gue debat sama bapak ini profesor of doktor ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om, kenal nggak sama bapak yang tadi di video itu, Om? Iya, kayaknya kenal itu dia. Siapa tuh Om? Mantan pacar Om ya? Kalau di OTN itu data itu dari omongan yang di video-video begitu di alam roh gitu, data roh gitu. Bang bilang lain kali bilang gitu, tunjukkan data rohani gitu. Banyak pesan masuk dari Jecul kan, Min. Bully deh, Min. Ya dibully lah, masa enggak pula? Nggak, Om kenal sama bapak tadi, mantan pacar Om ya? Om ada hubungan apa sama bapak tadi? Enggak, ini Saya buka aja Siapa? hadisnya ya yang membuktikan bahwa profesor ada tadi belum terbukti. Al-Qurannya juga. Lari. Nggak usah buka hadis saja, biar kamu lebih percaya. Nggak, gue mau tahu data Biar profesor kamu lebih tadi. percaya, Mana saya buka gue hadis mau saja. tahu si profesor tadi.
Kenapa sih Siapa Rifa? namanya? Kok takut? Saya bukan hadis saja. Bukan Itu kan takut, langsung kau telah berbohong. Kebohonganmu di sini berbohong. harus diluruskan. Oke, aku Nggak ada ngomong sama berbohong, saya mahasiswa-mahasiswa. bukan Ya, ya hadis udah ya. diam dulu ya. Oke. Anak-anak mahasiswa dan mahasiswi, ini adalah contoh yang tidak boleh ditiru ya. Kebohongan yang dilakukan secara terang-terangan di publik mengatakan seorang manusia yang tadi kita nggak kenal itu sebagai profesor tapi tidak terbukti keprofesorannya. Teman-teman yang mahasiswi, supaya kalian tidak tersesat, jangan gampang percaya kayak orang ini ya. Lihat di video langsung bilang profesor, padahal entah ia profesor entah hantu belau ya. Anak-anak mahasiswi, anak-anak bunda, anak-anak mahasiswa, anak-anak bunda, jangan gampang percaya sama laki-laki. Laki-laki ini contohnya nih, dia bilang itu profesor. Tapi Dek, itu di Kristen itu sah-sah aja gitu. Itu kan data rohani. Gitu. Jadi kita harus mengerti. Saya bukan hadis ya. Gue masih minta tentang profesor tadi, jangan lari dulu. Udah 3 kali lu lari-lari, lu pikir gue apaan? Tadi katanya mau pembuktian kitab masing-masing, kabur. Sekarang bilang itu profesor nggak bisa buktiin, kabur. Sekarang bawa hadis Karena tadi lagi, mau lu pernyataan apa Ustaz sih? Al-Quran itu kan terjaga. Udah ya akui kan? dulu kalau orang Terjaga. tadi itu nggak jelas. Bilang data lu tadi nggak jelas, bilang. Ini jelas, ini profesornya jelas loh. Ya udah, coba tunjukkan ke profesorannya. Di mana PD Dikti? Saya Udah turun ya. Saya nggak suka sama iblis ya. Iblis itu pembohong. Iblis itu pendusta. Iblis itu pendusta sejak semula. Bilang-bilang profesor. Profesor apaan? Profesor bongkar tambal ban. Songor. Buang-buang waktu teman-teman. Coba 3 kali loh dia lari-lari tadi. Pertama mulai dari ngapain kita ngelayanin orang-orang kayak gitu. Yang penting aku udah tunjukin mahasiswa-mahasiswi ibu, tolong ya, jangan percaya mulut laki-laki sampah kayak tadi tuh. Bilang profesor. Nanti takutnya nanti dia ketemu kalian, ngelamar kalian, bilang kalau dia profesor loh. Hati-hati loh. Bapak saya doktor loh kata dia. Padahal bapaknya cuman tukang gosok di rumah orang. Hati-hati ya. Mereka itu Ngeri loh. nyata-nyata loh. Apalagi mereka itu nanti Bohong nyata kan mereka kan enggak. hamilisasi. Maksudnya itu kayak Hamilisasi itu bahaya loh. Mereka bohongnya memang benar-benar bohong. dan mereka terang-terangan bohong di depan kita loh. Dia bilang tuh profesor tadi tuh. Real. Iya, nih aku tunjukin teman-teman ya. Jadi itu dia mengambil akun YouTube ya. Nah, ini kita lihat nih. Mana nih? Aku nggak tahu siapa orang itu. Siapa sih namanya dia? Siapa namanya si yang diliatin? Aduh, apa namanya? Bentar ya. Lucu. Cukup lucu. Emang terang-terangan dia membohongi kita kan? Itu yang dipercayai oleh orang. Siapa namanya teman-teman? Aku nggak tahu. Siapa namanya Murtadin tadi tuh? Itu Murtadin kalau nggak salah itu. Tapi aku nggak tahu dia siapa. Maksudnya apa kredibilitasnya aku nggak tahu. Bentar. Murtadin. Aku lihat aja Murtadin. Gitu. Nggak ada yang benar. Siapa? Ntar aku cari dulu. Aku buktikan dulu. Mana dia tuh? Aku pernah reaction dia loh. Tapi aku nggak tahu dia gitu. Gak ada yang benar Murtadin, Dek. Iya makanya aku. Siapa namanya teman-teman? Laki-laki tadi tuh yang diliatin videonya itu. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Aku juga nggak tahu lah. Siapa tadi tuh? Nggak ada yang tahu ya. Yaudahlah. Nah artinya gini. Ketika kita minta data, dia kasih asumsi liar dari orang yang tidak beragama Islam. Dan ini masuk dalam gagalnya teori pertama teori korespondensi tadi tuh gagal, kebenaran tadi. Terus teori performa itu juga gagal karena yang bicara tuh bukan seorang yang kredibel gitu loh. Kalau saya punya bukunya nih dari seorang ulama Islam yang pengantarnya aja adalah seorang profesor. Ini Profesor Manahem Ali nih. Nah, nggak kaleng-kaleng guys, profesor dia itu. Bukan akunnya bernama Akal yang dia liatin video itu, salah satu YouTuber Kristen itu yang suka nyerang Islam. Tapi aku nggak kenal gitu, nggak tahu namanya siapa, gitu. Nah jadi ini yang tidak boleh ditiru ya teman-teman. Kita sebagai umat Islam itu bertanggung jawab di yaumil hisab. Artinya ketika teman-teman ada nih, aku kasih tahu ya, kita masuk ke ranah ini, ke ranah pembelajaran nih. Mungkin aku masuk ke kajian nih. Saya mau tunjukin kepada teman-teman ada yang disebut dengan istilah itu. Yang pertama adalah tingkat tertinggi informasi yang ada dalam wilayah komunikasi. Tingkat tertinggi itu wahyu teman-teman ya. Wahyu itu adalah komunikasi antara sang pemilik alam semesta dengan makhluknya. Ini terjadi kepada para al-anbiya atau orang-orang terpilih
Ya, seperti bukan hanya kepada Nabi saja sih, dan bahkan wahyu ini ada dua jenisnya, wahyu dari Allah dan wahyu dari setan. Jangan salah loh, karena kata wahyu sendiri juga dimaknai sebagai bisikan. Bisikan juga karena dia lafaz mustarak, satu kata bermakna banyak. Bisikan dan komunikasi transenden juga wahyu. Yang kedua di tataran tingkat sistematika yang masih aku temui, mungkin nanti ada yang mau menambahkan, aku silakan ditambahkan oleh para ahli-ahli komunikasi, silakan nanti ya kolaborasi kita. Yang kedua itu ilham. Nah, ilham ini adalah inspirasi yang ditanamkan oleh Allah kepada hambanya, digerakkan hatinya. Seperti Umar Ibnu Khattab yang memiliki ilham untuk membukukan, Dari memusafkan. wahyu itu dari setan juga ya? Ada ya. Makanya Allah berikan dua, ada nih. Ada datanya tuh ada. Ini aku tunjukin ya. Bisikan setan itu menggunakan kata wahaya. Di wahyu itu bukan hanya dari Allah, tapi istilah yang sama dipakai. Jadi tidak diikat hanya dari Allah, tapi juga dari setan. Bahkan dianggap dari Allah juga ada. Makanya tuh yang mereka katakan wahyu-wahyu itu. Jadi sama kayak gini. Bapak tuh ada dua. Bapak segala dusta dan bapak yang benar kan. Kalau dalam Kristen kan sama seperti itu. Bapak yang adalah iblis, bapak yang adalah Tuhan kan. Sama. Wahyu juga begitu dalam Islam. Yang datang dari Allah dan yang datang dari setan. Karena kalau secara etimologi adalah bisikan. Dan itu ayatnya ada di Kalau Al-Quran. zaman sekarang ini dia orang yang ngaku terima wahyu gimana? Kalau di Islam jelas Nabi Muhammad khataman Nabi. Jelas itu dari setan. Khataman Nabi itu kita nggak sibuk cari Nabi palsu karena sudah ada dikunci bahwa Nabi Muhammad adalah khataman Nabi, Nabi terakhir. Nggak ada lagi Nabi setelah beliau. Kalau zaman Nabi Isa orang masih bisa ketipu, yang ada juga masih bisa ketipu itu ya. Gimana itu ya ilmunya dia? Ya karena tidak kritis. Karena gini, ada sebenarnya kan tipuan-tipuan ini karena ada berbagai macam faktor. Pertama karena uang. Ada orang yang kayak pengikut Sai Baba itu kan dia ngelihat langsung ada emas jatuh dari tempat ininya kan, ada keuntungan kan dia. Secara personal dia dapat keuntungan. Itu juga ketika Dajjal, kan ada dua Al-Masih. Al-Masih Isa ibnu Maryam dan Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi ada dua nanti itu. Sama seperti kebenaran dan kejahatan itu saling berini. Allah itu kan menciptakan berpasang-pasangan. Jadi Al-Masih yang adalah Nabi Isa ini justru akan dibenci oleh orang-orang jahat tapi didekatkan kepada orang-orang benar. Dan Al-Masih Ad-Dajjal akan diikuti oleh orang-orang jahat, dijauhi oleh orang benar. Nah, ciri-ciri benar atau tidaknya, pertama, si Ad-Dajjal ini dia mengaku Tuhan, tapi dia matanya buta. Artinya secara esensi Tuhan dia gagal. Karena Tuhan katakan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Secara akal kan dia berfungsi otaknya. Masa Tuhan cacat? Tapi orang Kristen menerima Tuhan, bahkan mati pun mereka terima. Ini mereka kenapa berpotensi untuk sesat? Karena mereka tidak memiliki kriteria Tuhan yang benar. Karena kriteria Tuhan bagi mereka tuh bisa juga mati gitu. Dan itu tidak sesuai dengan ilmu mantik. Jadi dari kita sendiri biar nggak ketipu atau gimana, itu dari kita atau keluarga kita. Nah, kalau Islam itu dua hal, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Pertama, di Al-Quran sudah jelas bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang ngaku Nabi, bahkan mengaku Tuhan, itu sudah campak, tinggalkan jauh-jauh. Walaupun dia bisa menghidupkan, nanti suatu saat dalam riwayat eskatologi Islam, bahkan Dajjal itu bisa menghidupkan orang tua kita yang sudah meninggal. Makanya di dalam Islam itu, kebenaran itu tidak berpatokan kepada mukjizat. Bahkan Yesus sendiri mengatakan nabi palsu juga bermukjizat. Karena mukjizat sendiri itu bisa jadi dia diklaim sebagai mukjizat tapi itu tipuan. Seperti yang terjadi sama orang-orang yang memiliki kekuatan-kekuatan yang datang dari iblis. Karena itu tipuan bentuknya. Mungkin kakak pernah lihat sulap. David Copperfield pernah lihat nggak dulu? David Copperfield itu kan sampai sekarang belum terjawab. Bagaimana dia bisa terbang melintasi Grand Canyon itu? Pernah kan lihat dia dari Grand Canyon loh. Bisa jadi Grand Canyonnya itu tidak ada, dia berada di satu tempat yang bukan di Grand Canyon, tapi itu tipuan, ilusi namanya, itu ilusi optik, mata kita ditipu. Tapi kita nggak bisa buktikan. Nah, tetap yang namanya setan ini kan esensinya kan penipu. Dia tidak mampu, tapi pura-pura mampu. Dia nggak tahu, dia bahkan informasi pun dia curi-curi dengar kan ke langit. Makanya ada bintang pelontar setan, karena dia memang sengaja curi-curi. Dia mampu lakukan itu. Dia mampu melesat untuk mencuri perkataan para malaikat, makanya dilempar pakai bintang pelontar setan. Itu gitu dalam Islam itu. Artinya memang Allah izinkan mereka, setan dari kalangan jin itu memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Sebenarnya manusia biasa kayak kita ini punya kemampuan yang sama, tapi dengan cara berbeda. Contoh, jin bisa terbang, kita bisa terbang, tapi kita menggunakan alat. Jin itu yang tidak, dia memang memiliki kemampuan itu.
Coba, kalau kita bicara jin itu boleh melesat mendengarkan perkataan langit dalam surah An-Najm. Tapi kita memang nggak pernah sampai ke langit, tapi kita bisa kan melewati hampir langit dengan apa? Dengan otak kan. Jadi kemampuan kita tuh sama. Ya, keadilan Allah tuh sama. Nah, Jadi kalau jin, biasanya kalau yang ini yang biar apa namanya kita jadi jin apa setan itu dia bisa sanggup dengan orang-orang bahkan yang sekelas ada yang kita lihat alim gitu atau misalnya itu tanda-tanda misalnya kayak ustadz yang itu iya, dimasukin setan gitu. tembus kak. Karena gini, dalam Islam itu dikenal bahwa setiap jin itu punya kemampuan berbeda satu sama lain sebagaimana manusia. Kayak kecerdasan manusia tuh kan beda-beda tuh. Ada yang seperti Elon Musk. Siapa sih yang paling cerdas? Albert Einstein. Tidak semua orang sama seperti Albert Einstein. Ada orang seperti Isaac Newton. Tidak semua orang seperti Isaac Newton. Sama, jin juga seperti itu pada dasarnya. Tidak semua yang mampu menjerumuskan manusia. Jadi kayak sistematikanya juga ada. Nah, orang yang didatangkan kepada alim ulama, jin yang didatangkan kepada alim ulama itu adalah jin yang juga memiliki kualitas tertinggi gitu. Karena yang dihadapinya juga ulama. Nah, maka ada istilah begini nih, kakak kalau lihat tuh istilah, kalau setan tidak mampu menjadikanmu umat berdosa, maka kamu akan dijadikan disupport menjadi orang yang paling alim sama sekali. Sehingga kamu menjadi ahli ibadah dan ahli ilmu. Kemudian dia gitu. Maka nanti ketika kamu sudah menjadi alim, maka kamu akan dipuji oleh setan itu. Kamu hebat, kamu hebat. Akhirnya tertanam ria, dan itu orang pertama yang masuk neraka jahanam, yang kayak ketapel nancep di Jub Al-Hazan, apa tuh nama lembahnya, lembah terdalam yang bahkan neraka pun meminta ampun, minta perlindungan dari kengerian lembah itu. Neraka sendiri loh, neraka aja berlindung kepada Allah dari kengerian jahanam ini. Dan yang orang yang mengisinya ahli baca Al-Quran yang dekat dengan pemerintah, karena dia digunakan oleh kepentingan dunia. Karena dia ria dalam hatinya, ingin mendapatkan kesenangan dunia menggunakan Allah. Makanya menjadi ulama itu tidak gampang. Ngeri sekali ya. Ngeri sekali. Tapi kita juga nggak boleh bertahan dengan kebodohan loh, karena menuntut ilmu itu kewajiban loh kak. Jadi di sini Allah tuh meletakkan kita di tengah-tengah. Kakak harus tetap pintar, belajar, tapi kakak tidak boleh melampaui batas, merasa pintar. Karena pintar dengan merasa pintar itu beda kak. Kalau merasa pintar itu kan perasaan kita. Kalau pintar beneran kan itu kembali kepada apa yang kita hasilkan. Karya apa yang kita hasilkan. Karena pintar itu kan artinya orang yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan kecerdasan berpikirnya. Siapa itu? Para ulama dulu. Kayak Ibnu Sina, kayak Al-Khawarizmi. Kemudian ya Nabi Muhammad sendirilah. Dengan Nabi Muhammad itu tidak menggunakan konsepsinya. Artinya bukan pemikiran. Tapi memang dia itu dari Allah langsung. Semua solusi-solusi itu. Gitu. Dan dia bisa dikatakan cerdas karena dia bisa mengerti apa yang disampaikan Allah gitu tanpa perlu ditafsir. Nabi Muhammad nggak pernah mendengarkan tafsiran kok, karena Nabi Muhammad yang menjelaskan. Dia lebih cerdas daripada ulama bahkan para scholar. Coba Nabi kita gitu. Ya kan itu kan dari Allah. Nah itu. Jadi perbedaan kita dengan umat Kristen itu sangat banyak. Salah satu perbedaan yang mencolok tadi saya kasih contoh tadi. Ketika kita menggunakan kaidah ilmiah untuk membuktikan kebenaran agama kita, mereka menggunakan kaidah-kaidah gabrul, memunculkan video dari pembenci Islam dan menuduh bahwa orang itu profesor. Kan lucu ini. Sebelum dia tahu orang itu profesor, dia sudah bilang orang itu profesor. Ketika diminta bukti orang itu profesor, dia nggak bahas. Memang di hati, memang mereka itu bahkan iya ya Allah ya ini di hati mereka. Ya itu ujian ke kita. Umat Islam itu diuji sekarang ini. Kalian dengar omongan ini tanpa kalian kritisi terus kalian terima. Ya sudah. Bahkan kalianlah sesat. Kita jadikan mereka pemimpin, masya Allah. Nah, makanya di Al-Quran itu jangan menjadikan mereka aulia. Bahkan ada tuh satu ayat itu yang aku pegang tuh. Karena kalau mereka sudah jadi aulia kita, nanti ketika kita tersakiti di dunia, jangan salahkan Allah. Karena
Bisa jadi memang Allah mengazab kita karena melanggar aturan itu. Apakah Allah jahat begitu? Enggak, karena Allah udah bilang, jangan jadikan mereka aulia. Bukankah banyak umat Islam lain yang bisa kalian jadikan aulia? Kan Allah bilang, wa ummatukum ummatan wahid. Segoblek-gebleknya orang Islam, dia tetap takut kepada Allah, dia tetap bertuhankan kepada Allah. Nah, kalian pilih orang yang bahkan jangankan mereka akan mengikuti syariat Islam. Nabi Muhammad aja dihujat sama mereka, terus kita jadikan mereka pemimpin. Ya sudahlah. Masukin sampai di jabatan-jabatan tertentu, padahal kebencian mereka. Jelas. Jangan mereka coba sebutkan nama Muhammad. Bagaimana pendapat kalian? Tanya kepada mereka. Indonesia itu kehancurannya loh. Kabur aja dulu. Jadi provokator. Sudah nggak bisa di ini loh, nggak bisa. Kabur aja dulu katanya. Guys, ada yang mau nampung aku mau kabur guys? Tolong guys, aku disuruh kabur sama Om ini. Ada yang mau bantu? Ya, kita back to topic nih. Jadi kalau kita bicara tentang realitas yang terjadi sekarang ini teman-teman ya, ini kita mengingat sama-sama keadaan ekonomi dan keadaan sosial yang sudah babak belur ya. Pertama tentang ekonomi. Kita sedang dihadapkan, mungkin teman-teman muslimah dan muslim selama ini nggak tahu kenapa kalian sedang dimanja oleh media. Kalian mendapatkan film-film yang kalian menontonnya, saat kalian menonton itu orang-orang sedang berlomba-lomba untuk menyelamatkan dirinya. Kalian habis itu nanti boom datang, kalian kaget, ada apa ini, ada apa ini. Karena kalian lagi sibuk nonton drama Korea, kalian lagi sibuk dengerin gibahan artis-artis, kalian lagi sibuk lihat sidangnya Nikita Mirjani, sehingga kalian nggak tahu kalau akan ada resesi di tahun 2000 sekianan ke depan. 26, Ketika nanti muncul, ya 2026-2027. Cuman Dan mungkin teman-teman, kawan itu dia perkirakan di tahun 2025 tepat loh. ini mulainya berarti, mulainya secara realitas. Dali, terus siapa namanya, Robert Kiyosaki. Ya karena mereka punya insting untuk, mereka punya intuisi untuk menilai karena mereka belajar dari banyak hal gitu loh. Jadi wajar mereka itu bisa memberikan spekulasi tentang apa yang akan terjadi gitu. Karena kan mereka belajar di situ. Nah, umat Islam kenapa tidak mau mempelajari tentang finansial? Kenapa tidak mempelajari tentang hal-hal duniawi? Khawatirnya umat Islam ini termakan sebuah doktrin yang tidak berlandaskan pada Al-Quran, bahwa orang Islam itu tenang aja, santai aja. Nggak gitu juga. Sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan diam. Kalau sabar itu diam, Nabi Muhammad nggak akan jadi panglima perang, sayang. Apakah Nabi Muhammad bukan orang yang bersabar? Sabar beliau itu loh. Nabi Muhammad ikut menjadi panglima perang. Nabi Muhammad itu jualan loh. Nabi Muhammad itu pebisnis loh. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.